Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Petir menyambar langit, angin menderu, dan rintik hujan membasahi tanah yang sudah lama mengering. Di tengah badai yang mengguncang malam, terdengar suara tangisan bayi yang samar-samar di antara gemuruh hujan. Kirana dan suaminya, Pak Wira, tengah berjuang melawan derasnya hujan untuk kembali ke gubuk kecil mereka. Pasangan tua itu hidup dalam kemiskinan. Pak Wira bekerja sebagai buruh angkut di pasar, sementara Bu Kirana menjual anyaman tikar seadanya. Mereka telah lama mendambakan seorang anak, tetapi usia mereka yang semakin menua perlahan mengikis harapan itu. Saat melewati area pembuangan sampah desa, langkah Bu Kirana tiba-tiba terhenti. Ia menarik lengan suaminya dengan cemas. "Pak, dengar itu!" ucapnya dengan suara bergetar. Di antara tumpukan sampah yang basah oleh hujan, mereka menemukan seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain lusuh. Hati mereka tersentuh melihat bayi itu menggigil kedinginan. Tanpa berpikir panjang, mereka membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu mereka beri nama Raka, sebagai tanda harapan baru dalam hidup mereka. Tahun-tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun, cobaan tak berhenti di sana. Ketika Raka menginjak usia 10 tahun, Pak Wira jatuh sakit. Tanpa uang untuk berobat, lelaki tua itu akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di rumah kecil mereka. Kesedihan melanda Raka dan Bu Kirana. Dunia terasa semakin berat tanpa sosok ayah. Demi bertahan hidup, Raka terpaksa bekerja sebagai penebang kayu di hutan, pekerjaan yang sangat berat untuk anak seusianya. Tubuhnya yang kurus sering kelelahan, dan tangannya penuh luka akibat menebang pohon. Meskipun hidup dalam kesulitan, Raka tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan tidak pernah mengambil lebih dari yang ia butuhkan. Hingga suatu hari, saat menebang kayu di hutan yang lebih dalam dari biasanya, ia mendengar suara erangan aneh. Suara itu terdengar lirih, seolah makhluk yang sedang terluka. Dengan hati-hati, Raka melangkah lebih dalam ke rimbunnya pepohonan. Di dekat sebuah sungai kecil, matanya terbelalak melihat seekor ular raksasa terjerat oleh akar-akar besar. Tubuh ular itu bersisik berkilauan, tetapi dinodai oleh darah yang mengalir dari luka-lukanya. Tanpa rasa takut, Raka memutuskan untuk menolong ular tersebut. Ia meletakkan kapaknya dan mulai menebas akar-akar yang menjerat tubuh ular itu. Setiap tebasan terasa berat karena akar itu begitu keras seperti rantai baja. Ular tersebut hanya diam, seolah mempercayakan nyawanya pada pemuda itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya akar terakhir terputus. Tubuh ular itu menggeliat sedikit, mencoba bangkit, tetapi luka di tubuhnya masih parah. Dengan tangan gemetar, Raka mencari dedaunan yang biasa digunakan penduduk desa untuk mengobati luka. Ia menumbuk daun itu hingga halus, lalu menempelkannya pada luka sang ular. Menyadari ular itu masih terlalu lemah untuk kembali ke hutan, Raka mengambil keputusan besar. Ia membuat tandu sederhana dari ranting-ranting kuat dan daun lebar sebagai alas, lalu dengan susah payah menyeret tubuh besar sang ular menuju gubuknya. Malam itu, ia merawat ular tersebut dengan penuh perhatian, memberinya air, dan memastikan ia tetap aman dari gangguan hewan lain. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyinari desa, ular itu tampak lebih baik. Sisik-sisiknya yang terkena cahaya matahari berkilauan dengan warna hijau keemasan. Raka sadar, ular itu bukanlah makhluk biasa. Ia berbicara lembut kepada ular tersebut. "Aku akan membawamu kembali ke hutan, karena tempatmu bukan di desa," bisiknya. Ular itu seolah memahami, menatapnya dengan mata tajam sebelum perlahan bergerak mengikuti langkah Raka ke dalam hutan. Sejak saat itu, hidup Raka berubah. Keberuntungannya meningkat pesat. Ia menemukan kayu berkualitas tinggi dengan mudah, dan setiap pohon yang ia jual memberinya hasil yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, ia tidak pernah lupa dengan pesan sang ular. Ia selalu menebang pohon dengan bijaksana, menanam kembali pohon yang ia tebang, dan membantu sesama. Penduduk desa mulai menghormatinya, dan ia pun membangun rumah-rumah bagi orang miskin, serta membuka lahan pertanian
agar penduduk dapat hidup lebih sejahtera. Namun, keberhasilan Raka tidak luput dari iri hati. Pak Kades, yang diam-diam mengawasinya, merasa curiga. Ia mengikuti Raka ke hutan dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Raka mengangkat kapaknya, menebang pohon, dan seketika kapak itu berkilauan, berubah menjadi emas, sebelum kembali seperti semula. Mata Pak Kades dipenuhi keserakahan. Ia berpikir, jika memiliki kapak itu, ia bisa menjadi orang terkaya di negeri ini. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Kades mencuri kapak tersebut dan membawanya ke hutan. Dengan penuh ambisi, ia mengayunkan kapak emas itu ke batang pohon besar. "Aku akan menjadi raja," serunya dengan tawa puas. Namun, begitu kapak itu menyentuh pohon, sesuatu yang mengerikan terjadi. Suara gemuruh terdengar, angin kencang berhembus, dan dari dalam bayangan pepohonan, sesosok ular putih raksasa muncul. Sang ular menatap Pak Kades dengan mata penuh amarah. Seketika, tubuh Pak Kades membeku, berubah menjadi batu. Dewi penjaga hutan mengangkat tangannya, dan kapak emas itu menghilang ke udara. Raka yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menundukkan kepala dengan hormat. Ia sadar, keajaiban tidak seharusnya berada di tangan manusia yang dipenuhi keserakahan. Sejak hari itu, ia tetap hidup sederhana, dihormati oleh seluruh desa sebagai pemuda yang bijaksana dan rendah hati. Di dalam bayangan pepohonan hutan Kalimantan, seekor ular putih raksasa tetap mengawasi, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.